kita? Kemudian alhamdulillah pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, materi yang baru, Ibu mau mengecek ingatan kalian terkait materi minggu lalu. Kita telah belajar tentang apa? Tentang mempublikasikan teks eksposisi di media saya. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Saya mau ya, ingat silakan. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan tentang suatu hal. Yang kami teks eksposisi adalah gagasan suatu hal ya. Ada yang tahu apa itu kaitannya pembelajaran kita hari ini dengan materi minggu lalu? Hubungannya nih? Ya, Dira silakan. Kalau teks eksposisi itu untuk menyampaikan pendapat, Ya, Hikayat juga bisa menyampaikan pesan Ibu. benar sekali ya. Jadi hubungan pelajaran kita hari ini dengan materi minggu lalu yaitu tentang sama-sama menyampaikan pesan. Tapi kalau teks eksposisi itu menyampaikan pesannya yang bersifat faktual, gitu ya. Kalau teks kayak ini terkait materi kita itu menyampaikan pesannya melalui cerita, di mana cerita itu menyimpan teks pesan moralnya, nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk pelajaran di kita gitu ya. Baik, langsung saja. Ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian dapat menafsirkan, mengapresiasi dan mengevaluasi hikayat serta mengkreasi hikayat menjadi cerita pendek. Nah, maksud kali ini nanti akan kita bahas ya. Pengertian hikayat adalah cerita prosa lama yang menceritakan kehidupan tokoh dengan berbagai keajaiban, kehebatan, dan nilai moral di dalamnya. Umumnya berasal dari budaya Melayu dan ditulis untuk menghibur serta memberi pelajaran. Baik, dari sini ada yang sudah mendapatkan gambaran tentang apa itu teks hikayat? Sudah, Ibu. Ya, teks hikayat itu ya teks yang ini tuh bentuknya prosa ya, sama seperti teks sastra lain, tetapi ada ciri khususnya di teks ini, yaitu berisi tentang berbagai keajaiban, kehebatan dan nilai moral di dalamnya. Begitu ya? Begitu ya? Ya, Ibu. Nah, hikayat dalam tinjauan sastra memiliki ciri-cirinya, yaitu bersifat sastra lama. Nah, hikayat itu dulunya merupakan sebuah legenda gitu yang disebarkan melalui mulut ke mulut. Jadi penyebarannya itu sangat kreatif gitu, karena membutuhkan kreativitas untuk menyelipkan nilai moral yang bersifat real tersebut ya. Kemudian yang kedua, tentu saja ditulis dalam bahasa Melayu. Dihapus ya. Yang pertama tadi sudah dapat Bersifat sastra. ya, bersifat sastra nah, bersifat sastra lama itu. Bersifat sastra lama ini maksudnya hikayat itu sudah ada sebelum bangsa Indonesia ya, itu mengenal karya sastra yang secara universal, maksudnya sebelum mengenal novel cerpen puisi. Karya sastra yang ini hikayat itu sudah lahir gitu ya. Yang kedua ada ditulis dalam bahasa Melayu.
Sebagian besar kandungan nilai yang bisa dalam bangunan istana. Ya, sebagian besar ceritanya dalam kehidupan istana. Nah, Mikael ini memang menceritakan kehidupan para bangsawan itu ya, yang umumnya itu berkisah dalam kehidupan istana. Kemudian yang keempat ada unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol. Nah, unsur rekaan ini maksudnya unsur rekaan yang menonjol, yaitu bersifat imajinatif ya. Unsur rekaan itu maksudnya ya karyanya itu bersifat imajinatif dan biasanya seperti cerita fantasi gitu. Kemudian yang kelima ada lazimnya kayak mencakup bentuk prosa yang panjang. Nah, seperti kalian tahu legenda seperti itu ya. Nah itu umumnya itu bentuknya sangat panjang. Lanjut. Nah secara garis besar hikayat atau prosa ini mengandung unsur intensi sebagai berikut. Yang pertama adalah tema ibu ya, tema itu gagasan itu ya, gagasan utama. Kemudian yang kedua ada latar, ketiga ada penerapan, maaf ya salah. Yang keempat ada alur, yang kelima ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu kalian sudah paham kan sudut pandang? Keenam itu ada amanat ini yang sangat penting dalam sebuah karya sastra kayak ini ya. Sebelum kita kesini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Nah, kalian nanti akan menyimak video pembacaan teks kayak tadi ya. Nanti kalian akan membentuk satu kelompok, akan berdiskusi terkait dengan video ini. Dan sekalian Suatu hari, terdapat seorang pemuda cantik yang baik hati dan lembut bernama Galuh Chandra Kirana. Ia tinggal di istana kerajaan Galuh. Galuh Chandra Kirana memiliki saudara saya bernama Galuh Ayu. Tidak seperti Galuh Chandra Kirana, Galuh Ayu sama-sama berbaik kepada Galuh Chandra Kirana. Ia tidak mampu dia menunjukkan Galuh Chandra Kirana supaya anaknya bisa menikah dengan anak yang masih laki dan dirinya bisa diangkat menjadi permaisuri. Ia pun menanti Raja dengan menggunakan dia dan suci dan Galuh Chandra Kirana pun menetapi keberangkatan antara Gana dan Pernikahan, lalu mendirikan istana sendiri. sudah ya. Nah sekarang kalian membentuk kelompok mikir. Baik, ibu akan memberi kalian lembar KPD ini ya. Nanti kalian masing-masing berdiskusi, tapi tetap mengerjakan satu lembar ini, yaitu diisi dengan pendapat kalian pribadi dan individu ya. Baik, silakan kalian diskusikan terkait dengan video ini tadi tentang apa saja
bermandang dan bahasanya. Kemudian ada unsur ketidakmustahilan juga di dalam ini video ini ya. Baik, itu beri kalian waktu 3 menit saja cukup ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Ada yang sulit tidak? Ibu, tadi saya tuh yang cowok siapa Ibu ya? Siapa ya? Ini namanya Raden Kertapati. Coba ya. Sudah? Sudah ya? Sudah Ibu. Ya. Baik. Ada yang ingin menyampaikan apa nih? Siapa sih tokohnya dari cerita di yang kamu sampaikan tadi? Ya benar. Ada tokoh perempuan itu bernama Galuh Janda dan Ibu. Ya. Baik. Tokoh laki-laki bernama Raden Kertapati. Bapak Ibu, Ya. Ya. Ternyata penyampaian kalian sangat bagus ya. Pasti ada yang disampaikan lagi nih. Apa hasil kerja kamu? Ya, nilai orangnya apa nih yang dari cerita tadi? Kayak tentang perjuangan Bu atau tentang ya, artinya apa ya? Ada lagi? Sebentar. Ya, dari cerita tadi itu ada bahasa gimana nih bacanya? Jadi pahami atau ada istilah yang adegannya yang mustahil gitu. Seperti contohnya yang kalau dalam cerita tadi itu pokoknya yang tiba-tiba yang perempuan tadi menyamar ke tokoh laki-laki tapi tidak ada yang mengetahuinya, itu kan sangat mustahil ya. Iya Ibu. Itu bisa melihat persisnya. Iya Bu. Baik, untuk materi hari ini ada yang ingin ditanya lagi? Ibu rasa kalian juga sudah paham ya materi hari ini. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini ada yang ingin merefleksikan. Siapa yang mau merefleksikan terkait apa nih yang sudah saya dapat di pelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, bila silakan. Kalau dari saya, dari pembelajaran hari ini tuh saya jadi tahu Ya. keren itu bukan hanya kita lama, tapi juga memiliki nilai moral yang bisa diterapkan di kehidupan sekarang. Seperti minimal keren itu bisa membuat saya lebih peka gitu terhadap kesan-kesan yang tersirat di balik cerita tersebut. Baik. Kemudian ada lagi? Ya, Hesti. Kalau saya tadi saya belajar untuk lebih menghargai bahasa yang saya selama awalnya saya pikir jadi menghargai tapi ternyata seru juga kalau semua belajar memahami maksudnya. Saya juga belajar menentukan
selama itu kan sebenarnya rasanya itu membosankan gitu ya, tapi itu bukan hal yang harus dipermasalahkan gitu. Justru dari selama itu banyak hal yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Baik, bisa dipahami untuk materi hari ini. Sepertinya kita sudah jam ya ini. Sudah selesai. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, silakan doanya. Baik, terima kasih Esti. Ya, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang pembacaan teks hikayat ya. Nah, itu kalian mencari satu contoh teks hikayat, tapi tidak untuk dikerjakan tugas saja, tapi hanya yang dibaca saja, tapi dipersiapkan buat pertemuan selanjutnya kita membahas secara lebih dalam di materi. Baik, terima kasih Ibu, ucapkan terima kasih kepada kalian atas partisipasinya hari ini. Kalian sangat aktif dan luar biasa. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk pembacanya dulu ya. Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Saya Vina Cahaya Safitri dengan NPM 235304101 selaku OL dari Saudari Risma Aminatun Rohmah. Pada komponen pertama, memusatkan perhatian, Saudari Risma telah merumuskan tujuan, merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal merumuskan masalah, dan membuat rangkuman bertahap. Pada komponen kedua, memperjelas masalah atau urunan pendapat, Saudari Risma Aminatun Rohmah telah memparafrase, merangkum, menggali, dan menguraikan secara detail. Komponen ketiga, menganalisis pandangan siswa, Saudari Risma telah menandai persetujuan dan ketidaksetujuan dan telah meneliti alasannya. Pada komponen keempat, menikmati urunan siswa, Saudari Risma telah menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, menunggu dan memberikan dukungan. Komponen kelima, menyebarkan kesepakatan berpartisipasi, Saudari Risma telah meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, dan menghentikan atau melarang monopoli. Pada komponen terakhir, yaitu menutup diskusi, Saudari Risma telah meneliti pandangan, memberi gambaran yang akan datang, dan menilai. Sekian, terima kasih.